Om Swastiastu. Oke, selamat beraktivitas, terutama anak-anakku kelas 11 secara umum dan secara khusus untuk 11 MIPA dan 11 IPS 1. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan minggu yang lalu terkait dengan upaya penegakan hak asasi manusia. Oke, minggu yang lalu kita sudah bahas terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sekarang bagaimanakah upaya penegakannya? Karena pelanggaran atas hak asasi manusia juga wajib pelakunya untuk mendapatkan sebuah hukuman. Kemudian menegakkan itu bagaimana caranya? Bagaimana upayanya? Kemudian bagaimana upaya pemerintah untuk mencegah? Kita akan bahas di pertemuan kita kali ini. Oke, kita lanjutkan ke poin yang pertama ya anak-anakku. Ini upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Nah, kita kutip pembahasan ini dari guru saya, itu Idrus Afandi dan Karim Suryadi, menegaskan bahwa Indonesia dalam proses penegakan HAM sangat mempertimbangkan. Jadi pertimbangan dari proses penegakan HAM Indonesia itu terkait dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Oke, yang pertama, kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat baik secara hukum, sosial maupun politik harus dipertahankan dalam keadaan apapun sesuai dengan prinsip yang dianut oleh Piagam PBB. Jadi Piagam Hak Asasi Manusia, Piagam PBB, Declaration of Independence ini yang menjadi acuan dari penegakan HAM. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaannya, ini pelaksanaan dari penegakan hak asasi manusia itu harus mengacu pada ketentuan hukum internasional. Jadi tidak sembarangan kita menegakkan HAM itu. Hanya berpedoman kepada hukum nasional itu tidak. Itu berpedoman juga dengan acuan-acuan atau ketentuan hukum dari hukum internasional yang dalam hal ini berada di bawah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oke. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang pertama ini, upaya yang pertama yang dilakukan pemerintah kita adalah Komnas HAM. Terus bagaimanakah tugasnya? Untuk Komnas HAM, saya tidak akan bahas tentang pembentukannya. Silahkan kalian lihat di LKS atau di buku paket itu sudah ada. Saya lihat ini dari perannya atau tugasnya. Tugasnya gimana sih Komnas HAM ini? Yaitu melaksanakan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Perdamaian dulu. Ingat, kita menganut nanti sistem hukumnya ada, itu sistem pembinaan. Makanya diusahakan sekali perdamaian dulu. Kemudian menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Yang ketiga, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Jadi apa yang menjadi rekomendasi? Jadi Komnas HAM ini melihat tugas-tugasnya, melihat dinamika dari kejadian-kejadian pelanggaran HAM, kemudian apa dari yang menjadi kekurangan itu direkomendasikan. Apa yang menjadi solusi dari kekurangan pelaksanaan pelanggaran penegakan hak asasi manusia itu direkomendasi ke pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Jadi ini terkait nanti dengan aturan-aturan yang ada, dilengkapi, ditindaklanjuti, kemudian itu akan menjadi aturan-aturan terbaru. Oke, bisa dipahami. Kemudian, ini saya akan tambahkan materi yang ada di LKS terkait tata cara pelaporan ke Komnas HAM. Kalian melihat ada pelanggaran hak HAM, tolong jangan diam. Nah, silakan kalian adukan dengan format seperti ini: nama lengkap pengadu, kemudian alamat rumah, kemudian alamat surat apabila berbeda dengan alamat rumah ya. Kemudian nomor telepon tempat kerja atau rumah, nomor fax jika ada, rincian pengaduan,
seperti apa pelanggaran HAM tersebut, kemudian fotokopi dokumen pendukung yang berhubungan dengan pengaduan, dokumen-dokumennya, bukti-buktinya, alat buktinya. Jadi tidak akan bisa ditindaklanjuti jika tidak ada bukti pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kemudian fotokopi identitas pengadu. Lanjut ke bukti-bukti lain yang menguatkan pengaduan. Kemudian apakah sudah ada upaya hukum yang dilakukan? Di sebelumnya apakah sudah ada upaya hukum? Ya. Kemudian jika pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan pihak tersebut. Jadi kalau kalian yang mengadukan, kalian harus mendapat persetujuan dulu dari korbannya, korban pelanggaran HAM. Mau nggak dibantu gitu? Mau nggak dibantu untuk diadukan secara hukum? Jadi kalian harus dapat persetujuan juga. Kalau sudah, dilampirkan ini pengaduannya, bukti persetujuan dari si korban ini. Kemudian bubuhkan tanda tangan kalian dengan nama jelas pengadu. Kemudian pengirimannya boleh kalian antar langsung ke kantornya, kemudian dikirim lewat jasa pos, dikirim melalui fax bisa dengan nomor 021 316 06 dan 0629. Kemudian dikirim melalui email pengaduan@komnasham.go.id. Ini postingnya bisa kalian cermati ya untuk kelas. Kemudian upaya yang bisa dilakukan pemerintah kedua itu upaya pembentukan instrumen HAM. Ini peraturan. Jadi peraturan yang dirasa yang ada ini tetap masuk pembentukannya upaya dari pemerintah untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia. Ada undang-undang. Amandemen dulu ya, amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu ada di pasal 28A sampai 28J. 28A dan 28J itu ada di bab 10A yang berisi mengenai hak asasi manusia. Itu ada. Kemudian yang kedua dalam sidang istimewa MPR 1998. Kemudian ditetapkannya Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998. Kemudian diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia di instrumen HAM ini. Kemudian selain pembentukan peraturan atau undang-undang, pemerintah juga membentuk pengadilan HAM namanya. Jadi pengadilan HAM ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000. Lalu apakah tugasnya? Tugasnya adalah memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia. Yang dirinci dalam pengadilan HAM ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang kategori berat, itu masuk di sini. Terus bagaimanakah dengan kategori yang menengah? Ya, itu langsung ditangani oleh pengadilan negeri masing-masing. Kemudian upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Terus bagaimana upaya penanganan, upaya pencegahan pelanggaran dulu ya. Saya kategorikan dua. Yang pertama upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Ini komitmen setelah dibuatkan peraturan. Bisa nggak kita komitmen untuk menegakkan supremasi hukum dan demokrasi? Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Yang tiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat. Yang kelima, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok dan golongan dalam masyarakat. Nah, kemudian yang selanjutnya, membangun harmonisasi hak dan kewajiban hak asasi manusia. Oke, salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghindarkan diri. Nah, sikap egois ini mohon
hindari diri dari sikap egois. Mungkin kita secara pribadi itu mempunyai sikap egois ya, mementingkan diri kita sendiri. Tapi kalau ini terlalu berlebihan, ini menyebabkan harmonisasi antara hak dan kewajiban asasi manusia terjadi. Dan mungkin kan juga akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Mohon sekali ini, mari kita bersama-sama berbenah untuk mengendalikan yang namanya sikap egois. Nah, oke. Silakan untuk tugas kalian bisa kerjakan ya LKS halaman 34 sampai halaman 35 sampai 40 objektif ya, itu dikerjakan. Nanti link ininya akan saya berikan di Google Classroom. Nah, ingat minggu depan juga sebelum kita lanjutkan ke bab 2, Bapak akan mengadakan penilaian harian. Penilaian harian, silahkan nanti penilaian harian ikuti. Bapak tidak akan berikan istilahnya seperti apa metodenya, apakah objektif atau esai, silahkan kalian ikuti. Yang jelas pengiriman dari penilaian harian itu menggunakan Google Formulir. Oke, selamat beraktivitas kembali. Bapak tutup pertemuan kita hari ini dengan paramasana. Om Santi Santi Santi.